Ya, jadi apa yang diterangkan Ini oleh langkah Pak Dance. apa yang diterangkan oleh Pak Danta itu persis seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Allah menciptakan Isa itu dengan kalimat. Yang mana kalimat itu dibawa oleh Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus ruhana, Jibril, datang kepada Maria. Jadi Allah menciptakan Isa dengan wa kalimatuhu, dengan kalimat firman. Yang mana firman ini dibawa oleh malaikat. Berarti cocok dengan apa yang diterangkan oleh Pak Dante itu. Karena memang Tuhan ketika ingin menciptakan, biasa sudah. Ida aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup dengan kalimat. Misalnya perjanjian lama, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Bukan berarti firman jadi cakrawala. Sama dengan gini, orang pesulap, bim selabim, jadilah burung. Terus orang nanya, siapa yang menciptakan burung ini? Pasti ngomong pesulap itu. Tidak mungkin. Siapa yang menciptakan burung ini? Tahu bim selabim jadi burung. Tidak mungkin gitu. Bim selabim itu ibaratkan pesulap membuat burung dengan mentra-mentra. Bim selabim. Nah gitu. Bukan bim selabim jadi burung. Sama dengan Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Jadi, apakah firman jadi cakrawala? Ya tidak. Tapi Tuhan menciptakan cakrawala dengan kalimat berfirman. Ya, gitu. Ya. Ini Kristen salah paham masalah kayak gitu itu. Silakan. Pak Dance boleh baca di Lukas 2 ayat 11. Pak Dance bilang tadi bahwa firman itu tidak menjadi manusia. Ini jelas-jelas ditulis di kata malaikat. Dan ini bukan kata manusia. Sampai harus tahu bukan ya, kata manusia ini, ya. Bang, beliau ini ya. Jangan kamu, oh dia tidak paham, jangan gitu. Beliau itu mantan pendeta, masih hangat. Iya, mantan pendeta atau mantan apa, tapi ya, untuk penjelasan saya bacakan. Untuk penjelasan. Iya. Ini kan ini bukan kata manusia ya. Ini kata malaikat langsung. Ya, saya bacakan. Iya. Ya. Hari ini telah lahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus yang diurapi berarti utusan. Tuhan bahasa asli kurius artinya Tuhan bukan Tuhan. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Ya, dengarkan sini. Juru selamat yaitu Kristus. Kristus yang diurapi berarti ada otoritas yang lebih besar dari Allah, yang lebih besar dari Yesus maksud saya, yang lebih besar daripada Yesus yang mengurapi Yesus itu sendiri, yaitu Allah. Karena dia disebut Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Tuhan, ini kurius. Tuhan, bahasa Inggris Said. Bahasa Inggris Said. Nah, sebaiknya saya buktikan ya bahwa Yesus itu adalah perantara. Ya, ini buktinya ya, buktinya sini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Sini disebutkan seorang pengantara. Jadi Yesus disebutkan seorang pengantara. Kalau seorang berarti nabi, ya, pengantara. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa selain ada perantara antara manusia dengan Yesus yaitu manusia dengan Allah yaitu Yesus, dan ada juga perantara antara Yesus dengan Allah. Galatia. Oke. Lihat sini. Galatia pasal 3 ayat 19. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu.
dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat. Jadi ada hukum disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi tadi disebutkan seorang pengantara adalah Yesus. Jadi ada hukum yang diantar malaikat-malaikat ke dalam seorang pengantara. Jadi Yesus tidak langsung menerima firman dari Allah, tetapi dari Allah diberikan kepada malaikat, baru malaikat kepada Yesus. Kita baca ayatnya 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu. Jadi seorang perantara itu bukan hanya satu. Itulah sebabnya perantara ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad SAW, dan ada Nabi Yesus. Jadi perantara itu bukan cuma satu. Sedangkan Allah adalah satu. Jadi perantara lebih dari satu, Allah adalah satu. Dengan jelas di sini Yesus berfirman itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari perantara, yaitu malaikat atau Roh Kudus. Ya, kalau Anda membantah apa yang saya sampaikan itu, berarti Anda telah membantah Alkitab Anda sendiri. Iya. Saya buktikan lagi di sini ya. Saya buktikan lagi di sini. Kisah 7 ayat 38. Bahwa firman itu dibawa oleh malaikat kepada Nabi. Kisah 7 ayat 38. Ini searah dengan Al-Quran. Kisah 7 ayat 38. Nah ini. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat yang di padang gurun, di antara malaikat-malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Jadi Musa sendiri juga menerima firman tidak langsung dari Allah, tetapi lewat malaikat. Sama dengan Galatia 3 ayat 19 dan 20. Yesus menerima firman lewat malaikat karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, Yesus adalah perantara. Apa lagi yang kurang di sini? Ini sudah lengkap. Pak Dance, di mana itu? Kalau Anda membantah, berarti Anda membantah firman Allah sendiri. Pak Dance, itu di mana Pak Dance? Saya catat. Di Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang 7:38 ke 38. Berapa? Musa menerima firman Musa ayat 3. Oke, silakan Ustaz Sahta lanjutkan. Ya. Kenapa kalau saya perlu ayat ini? Karena ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu si Khadijah itu gembira. Biar dia tambah paham, didatangkan ke Warokoh bin Naufal. Apa kata Warokoh? Muhammad, yang datang kepada kamu itu ada namusu. Namus, pembawa berita, yaitu Jibril. Sebagaimana datang kepada Musa. Berarti cocok di ayat ini. Kata Warokoh, yang datang ke kamu ini ada hada namusu. Namus itu pembawa wahyu maksudnya. Sebagaimana datang kepada Musa, kata Warokoh. Nah, ini saya temukan ayatnya di sini berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Izin, mohon maaf, mau izin bertanya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon maaf ini tak langkong Ustaz Tahta. Neka tanya, ini mau bertanya sama Bang Glendi ini. Kan di orang-orang Kristen, saudara-saudara Kristen ini pasti dibuat andalan itu firman telah menjadi manusia.
Bang Glenn, halo. Iya, halo. Bang Glenn, sampean firman menjadi manusia. Ini manusia yang mana kata sampean? Ada keterangan itu Yesus? Iya, itu kan telah dia dikatakan oleh malaikat. Firman menjadi manusia. Ada keterangan manusia itu Yesus? Iya. Mana keterangannya? Soalnya kalau manusia, sampean juga manusia, saya juga manusia, Bang Dalbo juga manusia. Dia berkondisi sebagai manusia di dunia ini. Mana keterangannya? Simple kok. Baca. Mana? Tunjukin. Soalnya sampai sekarang saya tanya juga ke tetanggaku yang pendeta, nggak bisa nunjukin dia. Tanya saja ke pendetanya sampean tanya ke pendetanya, ayat itu firman menjadi manusia. Manusia mana? Kalau cuma Yesus gitu aja, mana datanya? Sampean tanyakan ke pendetanya. Rugi sampean berpuluhan kalau nggak tahu artinya itu. Ya kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, buat PR aja dah. Mohon maaf ini Bang Dalbo, cuma itu aja. Tuhan itu. Siap. Mau dibuka datanya. Monggo, saya tunggu kalau bisa buka data. Ini bukan menjadi di dalam kemanusiaan Yesus di sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti diam di antara kita itu jamak. Sedangkan ini Yohanes menulis ini, Yesus sudah lama naik ke sorga. Sudah lama naik ke sorga. Jadi di sini tidak diterangkan dia firman menjadi daging atau menjadi manusia. Di sini bukan Yesus yang dimaksudkan di sini. Karena disebutkan pada kalimat kedua itu, dan diam di antara kita. Berarti firman itu juga ada kepada manusia, umat manusia, bukan hanya kepada Yesus Kristus. Nah, saya baca terus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Nah, ini disebutkan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Jadi, kalau toh Anda katakan ini dari Yesus, tetapi di sini Allah hanya memberikan kemuliaan. Gitu. Bahkan ya seterusnya itu Bang dan C, itu kan sudah jelas juga di situ sebagai anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia, bukan sebagai Allah yang menjadi manusia. Ayat selanjutnya. Lu semua saudara, cuma itu aja kok pertanyaan saya. Terima kasih, mohon maaf ini Ustaz Hatta. Berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini yang penuh kasih karunia itu adalah Bapa itu sendiri, yang mengirimkan firman yang dia telah taruh kepada malaikat sehingga malaikat menguasai Yesus. Apa saja yang disampaikan oleh Yesus itu ilham dari yang menguasai Yesus itu sendiri. Siapakah yang menguasai Yesus itu? Adalah Roh yang Kudus atau malaikat yang kudus, utusan Allah. Jadi bukan Allah menjadi manusia, namun firman yang ada kepada utusan Allah itu, yakni Roh Kudus atau malaikat yang menguasai Yesus. Sedangkan yang menguasai Yesus, malaikat atau Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah. Lalu Anda katakan Allah menjelma manusia, Anda telah tersesat kalau memiliki pandangan begitu. Ya. Lanjut. Putas tata. Ya, jadi kalau kita pakai Al-Quran memang benar. Makanya, tilka rusulu faddolna ba'dahum ala ba'd. Jadi para nabi itu diberi kemuliaan masing-masing. Kalau Isa fa'ayyadnahu biruhil kudus.
selalu dikuatkan dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril gitu. Ya, kalau Musa gelarnya Kalamullah. Kalau Isa fa'ayyadnahu biruhil kudus. Ya. Jadi saat selalu ditemani Ruhul Kudus gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Dante itu ya bagus banget gitu. Beliau pakai Bible, di Quran juga kayak gitu. Gitu. Silakan. Terus benar ya, Tuhan itu satu, Allah. Tapi pelantara banyak. Ketika di zamannya Musa pakai pelantara Musa. Di zamannya Yesus pakai Yesus. Kan penyampai firman. Di Nabi Muhammad diutus, sih pakai pelantaranya yang Nabi Muhammad. Makanya utusan itu bahasa Arabnya kan Rasul. Utusan itu apa definisinya? Manusia yang diberi wahyu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam Bible, Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Nah, Yesus ngaku utusan. Berarti sama. Pelantara di seperti Musa, seperti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu. Aku ini pelantara. Maka Tuhan satu, kalau pelantara banyak. Ya. Seperti Musa pelantara. Ya, pelantara untuk menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan tidak mau bicara langsung. Woi, di bumi manusia tidak mau. Jadi pakai pelantara. Pelantara ini dibawa oleh Jibril. Makanya tugasnya Jibril coba apa? Mulai dari malaikat Jibril sampai ke kalau Ridwan tugasnya ya menjaga apa? Surga. Ya, Malik apa? Nanti Jibril apa? Jibril tugasnya penyampai wahyu. Ya kan gitu. Jadi lengkap, kalau dalam Islam itu lengkap. Sehingga walaupun kita menerangkan Bible, enak kalau kita paham Islam gitu deh ya. Gitu. Silakan. Oke. Itu Bang Dalbo. Oke, coba besarkan dulu. Badan C itu dibesarin terus saja lah, karena beliau nanti. Gak usah saya dulu selama ada Bang dan C ya. Nanti orang bosen lihat saya nanti. Nah gitu. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya ini. Mazmur 104 ayat 4. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Ini sebetulnya yang membuat roh sebagai malaikat suruhanmu. Ke dalam bahasa Inggris, he make the wind his messenger. Dia membuatkan angin sebagai suruhan-suruhannya. Mari kita melihat dalam bahasa asli. Dalam bahasa asli. Ini. Ya. Ose malakau, ruh, hod. Oke. Mesaretau. Lohet es. Artinya begini. Artinya begini. Yang membuat roh sebagai malaikat suruhanmu. Jadi di sini bahwa malaikat itu identik dengan ruh sebagai suruhan, sebagai utusan. Nah, ini menyimpulkan bahwa yang menguasai para nabi-nabi itulah ruh ciptaan Allah yang disuruh oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam bahasa asli adalah malaikat Allah, untuk menjadi perantara antara nabi dan Allah. Jadi Yesus bukan jelmaan Allah, tetapi Yesus dikuasai malaikat sebagai roh ciptaan Allah.
Jadi sekali lagi, yang menguasai Yesus adalah malaikat. Silakan. Silakan Bang Glenn. Bang Glenn. Entah Bang Pikai mau menambahkan, silakan Bang Pikai. Ya, terima kasih. Jadi gini, Bang Glenn ya, sebaik-baiknya menjadi penyimak itu lebih baik daripada nanti membicarakan sesuatu hal yang jangankan keimanan kita sebagai manusia. Yang lebih beratnya kemudian kalau mengutarakan sesuatu yang membantah Bible, seperti yang diutarakan sama Bang Dance. Maka kenapa Anda kemudian memilih untuk diam? Karena memang betul. Ketika Anda ngomong, bahkan beliau ini yang mengetahui bukan saja tentang LAI, tetapi juga King of James, bahkan original text dalam bahasa Ibrani. Sementara kebanyakan dari teman-teman Kristen itu tidak tahu apa-apa. NRK, Hologos juga tidak tahu. Yang ditahu mereka apa? Firman menjadi manusia, hanya itu. Manusia itu Yesus. Nah, di sini sudah jelas. Ada satu pertanyaan tadi dari saudara kita Bang Luka, kalau tidak salah tadi. Menuntut bahwa firman itu ditunjukkan kepada Yesus. Sampai hari kiamat, kalau tidak direvisi Bible itu, karena tidak juga kita menolak kemungkinan ya. Karena Bible itu kalau tidak salah setiap 2 tahun akan diperbaharui. Menjadi narasi-narasi yang lain. Contoh yang paling jelas ini mohon maaf ini karena menyinggung, mudah-mudahan tidak seperti bicara kasar. Kalau di Yeskiel 23 nomor 5 itu dulunya itu, dan mereka itu aku punya kata Tuhan dalam Bible itu. Tetapi kalau yang sekarang ini, dan perempuan itu aku kawini. Jadi aku punya dan aku kawini itu astagfirullahaladzim. Kira-kira kalau kita sebagai manusia, kecuali kalau kita bilang yang tadi, imani saja. Tidak usah tanya Bible lagi. Yang penting, kan santai Kristen itu. Ke gereja 1 kali, dengan cara berjoget pula, tidak ada pantang larang, boleh berbuat apa saja. Yang penting Yesus Tuhan. Sementara kita sebagai manusia ini yang tidak dapat melihat Tuhan ini, narasi dari nas kitab suci itu yang kita yakin dari Tuhan itulah kita mendapat referensi. Ini benar dari Tuhan atau dari manusia. Maka Allah sudah memberi konfirmasi kepada orang Islam. Allah sudah mengatakan dengan gamblang bahwa mereka itu menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Nah sekarang kalau itu kata teman Kristen itu tidak benar, ayo saya kembalikan kepada Bible aja. Nggak usah pakai Al-Quran lah, kembali ke Bible aja. Jelas di Bible itu, setelah diselidiki oleh Lukas, maka dia mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, kepada teman-teman Kristen yang tadi, yang imani saja yang saya bilang tidak perlu belajar, tanpa mengetahui ayat-ayat Lukas ini, siapa si Lukas ini, tertancap dengan dogma itu, doktrin itu, percaya saja. Nah, inilah susahnya kita sebagai manusia yang dikasih Allah akal dan pikiran, tidak menggunakan minimal 15% dari akal kita dan menelaah. Padahal yang terjadi di lapangan kemudian, si Lukas ini bukan siapa-siapa bagi Yesus. Jangankan si Lukas. Si Paulus saja itu menurut orang Yahudi, itu tokoh sekte dari Nasrani penyakit sampar. Kisah 24 nomor 5, kisah 18 nomor 13. Bahkan si Lukas, si Paulus ini kan menulis di Galatia 6 nomor 11, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Lalu 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah kita sebagai orang Melayu, orang-orang yang fasih dalam bahasa Melayu, bagaimana kita mau pura-pura kemudian, saya ini orang Cina, saya ini orang Korea. Pura-pura kita tidak paham bahasa Melayu. Sebenarnya bukan tidak paham, tetapi oleh karena tidak sesuai dengan keimanan dogma gereja, doktrin tadi, maka jangankan orang Islam. Jangankan orang Yudaism, jangankan Hindu Buddha, jangankan Konghucu, Bible saja dibantah oleh Kristen.
ketika Yesus mengatakan kemudian Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia, yang ada 3 ayat kemudian, seperti juga di 1 Samuel 15:29 atau di Hosea 11 nomor 9. Teman-teman Kristen ini, bahkan kalau Yesus ini yang ngomong seperti kita ini, saya percaya teman Kristen ini mengatakan, kau tidak paham firman Tuhan Yesus gitu. Bayangkan, na'udzubillahi min zaliknya iman yang tertancap itu. Padahal di Bible itu sendiri dikatakan di Ulangan 4 nomor 2, Amsal 30 nomor 6 dan Wahyu 22 18 19. Kalau siapa yang menambahkan dan mengurangi apa yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci, Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan menambahkan malapetaka yang besar. Tapi Kristen yang tadinya tertancap dengan doktrin itu firman Allah, firman Tuhan itu salah. Antara dua itu, kalau bukan firman Allah salah, kami yang salah tafsir katanya. Padahal alhamdulillah, kita ini orang Melayu bang, bukan orang Korea pura-pura menjadi kuning langsat, padahal hitam bolong faktanya. Jadi ini sampai ke hal-hal yang begini, kemudian orang Islam menerangkan kepada teman Kristen, mengembalikan sebenarnya mereka ini kepada Bible itu. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran, tidak usahlah percaya. Tapi percayalah kepada Bible. Bible itu apa yang kurangnya coba? Tanya saya, apa yang kurangnya Bible itu? Minimal untuk ketuhanan dan pengajaran. Walaupun itu hanya karangan dari Yunani kemudian oleh Lukas, tetapi itu masih mengandung 18% kebenaran daripada Old Testament, perjanjian lama itu daripada 39 kitab, itu mengandung 12% kebenarannya. Karena kita temukan di situ kemudian Tuhan berfirman menjadikan itu dan menjadikan ini. Ini kan jelas ini. Apalagi hukum-hukum tentang syariat pengajaran seperti larangan, wajib dihitan, berpuasa, menghadap ke bait Allah, sujud dengan muka ke tanah. Sementara perjanjian baru yang 27 surat itu masih mengandung peta. Itu masih mengandung 6% kebenaran. Apa yang benarnya di situ kira-kira? Ketika kita menelaah dan campurkan antara Old Testament dan New Testament, tidak pernah kita temukan satu ayat kemudian Allah bakal menjadi manusia ataupun akan menjadi manusia, apalagi kalau telah menjadi manusia. Tidak pernah, kecuali yang saya bilang tadi, 2 tahun ke hadapan, oleh karena teman Kristen Liktaraf direvisi Bible dan dijadikan itu. Tetapi percayalah, sekarang kita sudah tahu. Dengan kumal-kumal seperti ini, kemudian banyak yang tercerahkan. Minimal kepada teman-teman Kristen. Kebanyakan orang yang mualaf itu, orang yang menyimak yang seperti ini. Mudah-mudahan Bang Glenn ini juga salah satu daripada mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada fitrah, ajaran Islam. Karena kita masuk Islam ini, Bang Danci kan, ini juga dari Kristennya. Kita masuk ke Islam ini bukan membuang Yesus. Justru Islamlah agama pondasi yang mendudukkan Yesus sebagai satu-satunya otoritas yang paling mulia di muka bumi. Bahkan kalau dalam Islam, semua nabi itu adalah orang-orang yang mulia. Tetapi ini minimal kepada Yesus. Kita kasih tahu. Kalau di Bible, di Matius 27 nomor 30, dia diludah dan digampar kepalanya dengan bambu, dipukul. Kalau di Bible di Markus 14:65 ditinju dan dipukul. Kalau di Bible di Yohanes 19:34 ditumbak lambungnya. Kalau di Bible di 2 Korintus 12 nomor 3 terkutuklah Yesus. Kalau di Bible di Galatia 3 nomor 13 terkutuklah dia yang digantung pada kayu salib. Kalau di Bible kemudian di Lukas 11:27 dia menyusuh. Padahal dianggap Tuhan. Sementara orang-orang Kristen mengatakan ini memuliakan Tuhan, na'udzubillahi min zalik. Bukankah kita memuja atau memuji seseorang itu harus dengan cara kita meninggikan dia, pondasinya, jangan kita memalukan dia. Bahkan di dalam Bible itu ketika Yesus, kenapa kita temukan kemudian narasi-narasi yang seperti tidak jelas. Seperti di Matius 25 nomor 36, ketika aku telanjang, kamu yang memberi aku pakaian. Tidak mungkin itu. Karena apa?
wa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Mereka mengatakan ini dari Tuhan padahal dikarang oleh manusia. Lalu diyakini sebagai firman Tuhan. Tidak ada kurangnya Bible. Kata Yesus, Allah itu laisa kamitslihi sayun. Allah itu tidak boleh dilihat oleh manusia. Tidak sama dengan apapun. Keluaran 33 nomor 20. Begitu juga kemudian dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Yohanes 5:37. Kata Yesus, Allah itu Esa, Allah itu Ahad, Allah itu Ehad. Markus 12:29, Yohanes 5:44, 1 Timotius 6 nomor 8 nomor 6. Ini semua dibantah oleh teman Kristen. Itulah sebabnya saya bilang tadi, kalau Yesus ini pun ada di muka bumi sekarang, pasti mereka mengatakan, kamu tidak paham firman Tuhan Yesus, gitu. Karena iman Kristen Trinitas, iman Kristen Tritunggal, iman Kristen Tuhan menjadi manusia. Padahal Yesus tidak pernah ngomong yang sedemikian. Maka dipertanyakan, siapa sejatinya Tuhan kita? Romo para pendeta, uskup para pastor, ataupun Yesus yang kita percayakan? Jadi Bang Glenn, sebenarnya kelar ya. Kalau Tuhan, kenapa itu tidak boleh diperdebatkan kalau agama samawi? Karena Tuhan dengan makhluk itu tidak sama. Sudah dikatakan oleh Yesus tadi. Saya sudah jelaskan apa yang di ayat dalam Bible itu dijelaskan oleh Yesus. Tidak bisa didengar suaranya, rupanya pun tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri dan tidak dapat dilihat oleh manusia. 1 Timotius 6 nomor 16. Itu Tuhan. Manusia. Ketika kita mengatakan manusia ini adalah Tuhan, maka coba dengan cara kita mendudukkan manusia sebagai Tuhan inilah kemudian nampaknya kehinaan kita sebagai manusia yang punya fitrah berpikir itu gagal. Kenapa? Karena ternyata satu-satunya Tuhan yang pernah dilahirkan di muka bumi adalah di Kristen. Satu-satunya Tuhan yang pernah disunat oleh manusia di muka bumi adalah di Kristen. Satu-satunya Tuhan yang pernah diludah, dipukul dan ditinju kepalanya di Kristen. Satu-satunya Tuhan yang dikutuk di kayu salib di Kristen. Satu-satunya Tuhan yang bangkit dari kuburan di hari ketiga menjadi Tuhan di Kristen. Sebab itulah saya bilang tadi, akal kita ini guna. Sebab itulah datang Islam itu, dibawakan oleh Rasulullah itu. Melalui Rasulullah yang mendapat wahyu dari Allah menjelaskan. Inna dina indallahil Islam. Apakah Islam itu? Selamat. Selamat yang maksudnya bukan saja orang Islam yang selamat, tetapi menyelamatkan Yesus daripada iman Kristen yang katanya terkutuklah dia yang digantung pada kayu. Maka datang kami orang Islam menyelamatkan dia. Wa ma qutaluhu wa ma sulabihu walakin subbi alahum. Nabi Isa tidak mati dibunuh dan tidak pula disalib. Ini yang kami bawakan karena agama kami rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Rahmat bagi seluruh manusia. Nah, Bang Glenn belajar baik-baik. Mudah-mudahan kamu antara orang-orang yang dipilih oleh Allah kembali kepada ajaran yang benar. Karena sesungguhnya Yesus itu mutlak sudah utusan. Menurut Bible, kalau kamu tidak percaya Al-Quran, di dalam Bible 326 ayat Yesus itu utusan. Tidak pernah kemudian satu ayat kita temukan Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Tidak pernah satu ayat. Maka pertanyakan diri kamu, sesungguhnya Tuhan kamu itu Yesus atau Romo atau pastor, uskup atau pendeta, Tuhan kamu. Maka celaka kita sebagai manusia kalau beriman buta-buta, imani saja ikut-ikut tanpa dasar ilmu. Gitu, Bang Glenn ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Silakan. Saya nambah sedikit. Glenn ini, khusus Glenn. Dengarkan baik-baik. Semakin kita menyelidiki Alkitab itu, semakin kita mengakui bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Saya buktikan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi dahulu kala. Sebelum masuk tempat ibadah, basuh kaki, basuh tangan. Dan berdoa dan sujud. Itu dipraktekkan oleh para nabi-nabi dahulu kala. Dan dilanjutkan oleh Yesus termasuk basuh kaki dan berdoa, rukuk dan sujud. Jadi lebih paham Alkitab, lebih mengikuti Alkitab adalah Muslim daripada Kristen. Selanjutnya,
lebih mengikuti Yesus adalah orang-orang Muslim daripada Kristen. Saya berikan contoh. Yesus mengakui Allah satu-satunya. Kita temui itu dalam Al-Quran. Yesus mengakui bahwa dia adalah utusan. Artinya dia Nabi. Itu diikuti oleh para ustadz-ustadz atau orang Muslim. Dan Yesus disunat. Yesus puasa. Yesus dikafani. Itu juga dilakukan oleh Yesus, dilakukan oleh orang-orang Muslim. Artinya lebih mengikuti Yesus adalah orang-orang Muslim daripada Kristen. Lalu Anda menyatakan diri Yesus sebagai jalan, Anda kesasar. Karena Anda telah membantah apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Yesus sendiri bilang, aku tidak pernah membatalkan Taurat. Dan itu juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Nah, saya bukakan satu ayat pada Glenn, ya. Ini ayat for Glenn ini. Ibrani 10 ayatnya yang ke 16, ya. Saya tidak perlu tunjukkan, dengarkan saja. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Nah, menaruh hukum di dalam hati dan menuliskan dalam akal budi mereka. Ketika Al-Quran itu diturunkan, ada hukum yang ditaruh di dalam hati dan ada hukum yang dituliskan akal budi mereka. Satu-satunya firman yang dikuasai dan diterapkan adalah Al-Quran. Nah, ini menggenapi nubuat yang ada pada Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-16 ini, bahwa ada hukum taruh di dalam hati dan dituliskan dalam akal budi. Al-Quran itu ciri khasnya dikuasai dan dihafal, bahkan juga diterapkan setiap hari. Dan ini telah dituliskan dalam kitab Ibrani ini, bahwa suatu saat ada hukum yang dituliskan dalam akal budi manusia, yakni Al-Quran yang telah dikuasai oleh orang-orang yang telah memiliki hidayah dari Allah. Glenn, saya menyampaikan sesuatu yang berharga buat Anda. Anda mualaf, Anda masuk Islam, Anda tidak kehilangan Yesus. Anda mualaf, Anda masuk Islam, Anda semakin menguasai kitab suci Anda. Ini hal yang penting buat Glenn. Silakan yang lain lanjut. Karena setahu saya Glenn ini sudah mulai terbuka. Sudah ada hidayah untuk Glenn. Itulah sebabnya Glenn, usia manusia itu sangat singkat. Biar Glenn tunduk dan menyerah kepada Allah. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya. Allah tidak pernah menutup pintu. Jika engkau mengeraskan hatimu, sia-sialah hidup ini. Hidayah telah terbuka buat Glenn. Silakan. Silakan ambil keputusan. Ini ada Ustaz Taftah. Ada Ustaz. Ya. Hai, silakan lanjut. Ya, saya cuma menyampaikan kenapa ajaran samawi itu Tuhan itu ibaratkan sama langit, tidak mau turun. Karena tidak mau merendahkan dirinya. Karena Tuhan itu Allahu Akbar, maha besar, maha tinggi. Kalau di dalam Bible, Yesaya, maha suci dan maha tinggi. Yesaya 5:16 ya. Terus Tuhan tidak mau jadi manusia karena dan bukan anak manusia ya. Makanya dia tidak berdusta kayak gitu ya. Nah, karena kalau dia jadi manusia, ya sama saja menghinakan dirinya, makanya gak mau. Contohnya, sifatnya manusia itu kalau dalam Islam al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan keliru. Makanya manusia itu hayawanun natik, seperti binatang. Cuma berpikir gitu loh. Apakah di Bible ada bahwa manusia seperti binatang? Ada. Coba Pengkhotbah 3 ayat 19.
Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Ya, tuh. Maksudnya apa? Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Jadi, tidak mau jadi manusia Tuhan itu. Ya, tidak mau merendahkan dirinya. Karena sifatnya manusia itu, ya itulah. Mahalul hota wa nisyan. Ya, bahkan dalam Bible, seperti binatang. Jadi tidak mau dia. Makanya samawi. Ajaran samawi di langit. Maha tinggi dia. Allahu Akbar maha besar. Subhanallah. Maha suci Allah. Kalau kita pakai Bible. Dalam Yesaya 5:16. Maha suci. Maha tinggi. Gitu. Ya. Kalau Tuhan jadi manusia. Pagan udah. Coba dewa-dewa itu. Menjelma jadi manusia. Berarti merendahkan dirinya. Ya kalau di babak belur dia dipukul. Ya siapa suruh jadi manusia. Wah manusia tempatnya salah. Kalau salah dipukul. Gitu ya. Oke lanjut. Silakan Bang Glenn. Bang Glenn. Monitor Bang Glenn. Jangan pincang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Glenn. Silakan Glenn. Oh Bang Glenn. Masih monitor. Bang Glenn. Kenapa anak orang ini ya Bang Alidayat? Halo. Tanggung jawab. Iya Bang Glenn, masih ada monitor kah Bang Glenn? Kedengaran ya? Enggak. Iya kedengaran Bang. Silakan disampaikan. Kalau menurut saya itu Pak mantan pendeta itu Pak Dance itu pemahamannya sekarang itu sudah salah semua itu Pak pendeta itu, mantan pendeta itu. Salah semua itu tentang pemahaman firman Tuhan yang dia bawakan. Bang, jangan langsung bantah pakai dalil. Iya, karena ayat-ayat yang dia kasih itu dia tidak baca dari apa itu tentang apa itu tentang apa. Begini, dia cuma baca kalau salah, yang benarnya mana nih? Kalau maksudnya Anda itu untuk pemahamannya itu salah. Pemahamannya salah itu. Aduh, ya udah apa-apalah. Biar orang yang menilai. Kalau Kristen memang gitu. Kamu udah paham Bible, saya tantang Bible-nya. Ayo kamu debat dengan saya pakai Bible. Tidak ada yang berani. Tapi ngomong saya tidak paham. Atau ngomong ke Bang Al. Bang Al, kamu tidak paham. Ditantang debat pakai Bible, tidak mau. Jadi cuma menyalahkan, tapi ditantang, dibuktikan tidak ada yang berani. Iya, kan di firman itu kan kebanyakan kan kita kasih firman Tuhan dibalas oleh firman Tuhan juga, tapi di pemahamannya untuk salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi untuk apa kita yang benar mana? Itu. Ya, untuk pemahamannya kan tidak jelas seperti yang benar itu. Firman itu telah menjadi manusia, manusia itu telah menjadi Tuhan. Gitu. Benar. Baru baca di Lukas 2 itu jelas-jelas kan itu. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Udah. Baik. Tambah lagi, suruh naik. Yang kau nonton jangan kesurupan di tapping. Mari. Ya, silakan naik. Yang punya nyali, yang paham Bible naik. Nah, enak. Ayo. Dari tadi saya mau tanggapi itu yang Lukas 2 nomor 11 itu ya. Tapi tidak ada kesempatan tadi karena Tadance sedang menjelaskan. Jadi gini Bang Glenn. Silakan Bang Al. Buktinya bahwa Bible itu adalah karangan manusia. Tatkala Anda sedang meyakini Lukas 2 nomor 11 itu yang lahir adalah Tuhan. Dan kamu mengakui Tuhan itu esa, satu. Iya, saya yakin. Maka ayat selanjutnya di Lukas 2 nomor 22. Ini saja yang penting Lukas 2 nomor 11 yang didengar dari pendeta. Ayat di Lukas 2 nomor 22 itu dikatakan, setelah genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa dia. Siapa dia ini yang tadi lahir sebagai Tuhan ini? Iya, dia itu ke Bethlehem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan kecil yang lahir diserahkan kepada Tuhan gede. Dengar, dia itu berkondisi sebagai manusia di dunia ini, tapi dia tetap
Tuhan di surga. Oke, saya tanya Bang Glenn. Ya, Ini saya masih santai, mudah-mudahan kamu berpikir. Karena yang kita bawa di atas ini sebenarnya bukan imani saja ya. Di Lukas 2 nomor 22, Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Coba jawab saya, itu Tuhan yang mana? Yang Tuhan mana pula yang menerima? Dia kan berkonosis sebagai manusia di dunia ini. Saya tidak tanya dia berkonosis manusia atau kucing. Jadi, yang saya tanya, menurut Taurat Musa, setelah genap waktu pentahiran, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saya tanya, itu Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan gede, atau Tuhan yang mana lagi diserahkan itu? Dia kan di bumi sebagai manusia. Saya tidak tanya dia manusia atau kucing, Bang Glenn. Ayat itu jelas. Mereka membawa dia yang lahir tadi sebagai Tuhan ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Diserahkan itu. Jadi inilah kan Kristen Giran sudah tertampil pura-pura ngomong ngorocos dan pura-pura tidak mendengar. Saya ulang ya. Oke, besarkan profil saya. Saya ikuti di Lukas 2 nomor 22 Bang Glenn. Setelah genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan mana diserahkan kepada Tuhan. Oke, host, besarkan saya host. Waktu masih baik. Biarkan dulu selesai Pak Pikai tentang Tuhan. Itu. Bagaimana Bang Glenn? Bagaimana? Dia kan di dunia ini kan dia sebagai manusia. Siapa bilang dia kucing Bang? Memang dia manusia itu kok. 1 Yohanes 4 nomor 2, dia memang manusia. Sekarang yang saya tanya ini bukan sebagai manusianya. Tetapi di situ jelas Tuhan diserahkan kepada Tuhan. No. Itu Tuhan mana menerima Tuhan mana? Dia sebagai manusia di dunia. Jadi dia diserahkan kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Oke, supaya kamu terjawab, saya tanya dulu semuanya. Yesus itu manusia apa kucing para netizen? Manusia. Manusia. Sekarang yang ditanya kemudian, setelah genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Lukas 2 nomor 22 ayat seterusnya. Saya tanya, itu Tuhan mana diserahkan kepada Tuhan mana? Dia kan di dunia ini sebagai manusia. Astagfirullah. Aduh, lama-lama kencang juga sudah ketawaku ini ya. Astaga. Bang Glenn, kamu mengerti bahasa Indonesia atau kamu tidak pernah sekolah, Bang? Waduh. Kok waduh? Tiba-tiba ditanya sekolah, waduh. Dengar ya, yang saya tanya bukan Yesus itu manusia apa kucing. Yang saya tanya, karena menurut, dengar. Inilah kamu pura-pura tidak dengar dan balik lagi manusia. Tidak dengar lagi manusia lagi, karena kamu sudah tertampul nih. Saya paham. Kepada Tuhan. Karena dia di dunia ini sebagai manusia. Jadi siapa bilang dia kucing? Yang di surga itu masih ada. Jadi dia diserahkan kepada Tuhan. Berarti dua Tuhan gitu. Dua Tuhan. Tidak. Berarti Yesus menyerahkan kepada Yesus begitu, atau Yesus diserahkan kepada Yesus? Gimana? Mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yesus begitu? Dia kan dari masih baik itu, kalau orang Kristen itu diserahkan, itu didoakan. Jangan pakai orang Kristen, Bang. Sekarang kita pakai bab agama, diskusi. Jangan pakai yang katanya Kristen imani saja. Jangan pakai itu. Oke, sip. Yang kita bahas di sini, sekarang ketika kamu sedang meyakini Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu Kristus Yesus, Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Lukas 2 nomor 11 toh. Sementara perikopnya itu di Lukas 2 nomor 22 itu sudah jelas. Perikopnya saja. Bayangkan saya yang tidak punya Bible saja tidak tahu itu. Apa tahu itu ayat itu? Yesus diserahkan kepada Tuhan, itu perikopnya. Sedangkan kamu mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya. Nah, iya. Sekarang Yesus diserahkan kepada Yesus, atau Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan yang gede banget gitu loh, atau gimana? Salah itu pengertiannya itu. Salah. Coba. Menurut kamu yang benar itu gimana? Dia itu diserahkan itu kepada Tuhan, tapi dia itu sendiri itu, karena dia di manusia ini wujud sebagai manusia, ya. Dia itu waktu dia berkonosis sebagai manusia itu
orang tuanya membawanya kepada Tuhan untuk diserahkan. Oke, orang tuanya membawanya kepada Tuhan. Saya tanya ulang ya. Yang kamu yakini tadi Lukas 2 nomor 11 itu yang Tuhan itu manusia atau bukan? Kalau dia di dunia sebagai manusia. Manusia Tuhan betul? Betul Tuhan manusia tuh betul? Tapi dia sekarang yang Tuhan menerima manusia ini Tuhan atau bukan? Gimana? Tuhan, manusia yang diserahkan kepada Tuhan ini, yang menerima manusia Tuhan ini, manusia juga atau bukan manusia Tuhan itu? Kalau Tuhan, kalau dia di dunia ini sebagai manusia tuh, tapi kalau di surga bukan di dunia ini Bang, yang saya tanya ayat itu Lukas 2 nomor 11, Tuhan manusia diserahkan kepada Tuhan yang apa? Manusia atau bukan manusia? Ya kalau di dunia ini dia sebagai manusia. Diserahkan ke yang menerima Tuhan manusia itu Tuhan manusia atau bukan? No, dia kalau yang menerima itu Tuhan, dia itu jadi surga, Tuhan di surga itu dia sendiri. Dia berarti kan ada satu Tuhan manusia, ada Tuhan di surga gitu? Aduh. Kan kamu yang bilang tadi, yang lahir itu di Lukas 2 nomor 11 itu manusia Tuhan. Sekarang berarti Tuhan manusia dengan Tuhan di surga ada dua, begitu? No. Gimana? Tuhan itu cuma satu. Nah, Tuhan kalau cuma satu, kenapa ada yang main serah? Tuhan ini yang satu diserahkan kepada Tuhan satu. Itu gimana sih itu? Aduh. Benar, capek. Susah sekali dia. Betul Bang Glenn, memang susah. Karena saya juga seperti Anda dulu, Kristen itu imani saja itu. Sementara tidak perlu baca Bible. Tetapi saya yakin kalau kau memang seorang pembaca Bible kawan, kau tahu. Di Bible itu, Kristen itu disebut hanya oleh Paulus. Tidak pernah disebut oleh Yesus. Satu kali saja pun tidak pernah Yesus sebut Kristen itu. Iya. Sebab ini saya kasih tahu kau ya, kawan. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak menyebut dia sebagai orang apa. Dia datang itu untuk mengabarkan berita Injil. Dia di Matius 5 nomor 20. Sebab itulah Bang Glenn, betapa beruntungkannya kamu naik di atas kumal Islam. Yang kamu dari tadi hanya mulut dengan imani saja. Apa yang kamu presentasikan kami sambut kamu dengan data. Ketika kamu mengatakan Yesus itu tidak membawa apa-apa di muka bumi. Yang ternyata memang dia naik itu pun astagfirullahaladzim. Hanya kolor yang dibawa. Sekarang di Matius 5 nomor 20 kata Yesus, jika hidup keagamaanmu, berarti Yesus tahu agama tuh. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan orang Farisi, kamu tidak benar di hadapan Allah. Nah kamu ini datang, oleh karena memang Kristen itu sudah bukan ajaran Yesus, maka kamu asumsikan Yesus tidak mengetahui Kristen. Sebenarnya Bang Glenn, fakta di dalam Bible itu Kristen itu menurut Yesus pembuat kejahatan. Tapi saya tidak mau sampaikan itu kepada Anda, sebab biarlah kamu yang berpikir. Itu bagi orang yang tidak percaya kepada dia. Percaya? Bagi orang yang menghujat dia, tapi dia memang dia tidak diterima karena dia memberitakan Injil keselamatan. Saya tanya, adakah Hindu, Buddha, Yahudi, orang Islam panggil Yesus Tuhan? Ya, siapakah yang panggil Yesus Tuhan selain Kristen? Kalau bagi yang tidak percaya Kristus Tuhan, ya tidak panggil dia Tuhan. Saya tidak tanya yang percaya atau tidak. Sekarang Bang, kalau percaya atau tidak, saya kasih kamu miliaran hewan di muka bumi ini tidak percaya. Sebab mereka tidak tahu berpikir. Sekarang minimal kepada manusia, yang ditanya sama kamu kemudian, Yesus itu, yang memanggil Yesus Tuhan itu, Kristen saja kah atau ada orang lain di luar daripada Kristen? Kalau menurut saya orang Kristen panggil dia Tuhan Yesus. Iya, orang Kristen saja kan? Betul kan? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada masa akhir banyak yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Hanya Kristen. Bukankah kami bernubuat dalam namamu? Seperti para pendeta yang menyembuh-nyembuhkan katanya padahal sudah dibayar di gereja. Yang panggil Yesus Tuhan bernubuat dalam namamu. Mengusir setan dalam namamu. Berdoa di dalam namamu.
dan melakukan tanda mukjizat demi namamu juga. Nah, ayat 23-nya kemudian. Pada waktu itulah aku akan datang kepada mereka dan berterus terang kepada mereka. Anialah kamu sekalian dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa dia tadi? Yang panggil dia Tuhan, Tuhan. Yang berdoa dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Pembuat kejahatan menurut Yesus. Itu bagi pendeta-pendeta yang tidak bertobat, tidak. Oke, coba di mana ayatnya itu? Satu aja ayatnya kau baptis Al-Hidayah kalau ada satu ayatnya untuk kepada pendeta. Itu bagi orang-orang yang tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kawan, Bang Glenn. Orang yang seharusnya betul. Di sini karena kamu ini kan dari tadi kami bacakan ayat per ayat, sementara kamu hanya ngomong dengan itu salah, padahal tanpa acuan. Sekarang coba kasih firman juga. Kamu di mana itu firman? Coba kau carikan saya firman itu langsung kau baptis saya. Kalau ada dikatakan oleh Yesus ini khusus untuk pendeta-pendeta, silakan. Oh, bukan khusus, saya tidak bilang begitu. Kamu bilang tadi kepada pendeta-pendeta. Kan maksudnya tadi di ayat tadi. Ada dibilang apa itu? Pendeta-pendeta yang tidak ada pendeta di situ, Bung. Jangankan pendeta karena pendeta itu Yesus tidak tahu. Yang sudah bernubuat untuk namaku, tapi aku tidak mengenal kamu, kan Tuhan bilang begitu toh? Itu bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kamu kan tadi sudah akui bahwa tiada di muka bumi ini yang panggil Yesus Tuhan selain dari Kristen kan? Bukan pendeta saja, Kristen. Iya. Sekarang menurut Yesus di situ, bila kau panggil dia Tuhan, berdoa dalam namanya, pada waktu itulah aku akan datang kepada mereka dan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kamu bilang ini salah juga. Maka yang mungkin kalau dari saya, Bang Glenn, berhentilah kamu menjadi orang Indonesia dan silakan kamu menjadi orang Inggris. Pura-pura tidak paham bahasa Melayu. Di dalam Wahyu 22, 18 dan 19, janganlah kamu menambahkan dan mengurangi apa yang difirmankan Allah dalam kitab suci. Iya. Jelas itu jelas. Nah jelas. Sekarang ketika Yesus mengatakan barang siapa yang panggil dia Tuhan, berdoa dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, inilah engkau dari hadapanku. Kamu tafsir dia menjadi yang suka-sukamu. Tanpa ayat, tanpa dasar gitulah. Aduh. Kita mengetahui kopi itu manis atau pahit setelah kita meminumnya. Nah kamu ini belum minum apa-apa, kamu sudah bilang itu pahit. Dengan cara itu kau bilang membantah. Itu menjurus kepada orang-orang yang percaya padanya tidak sungguh-sungguh. Coba, di mana kamu temukan itu? Ayat itu untuk aku yang tidak percaya kepada aku sungguh-sungguh sebagai Tuhan gitu. Baca itu untuk orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hanya setengah-setengah tidak percaya kepada Tuhan. Di sana di surga Tuhan bilang Tuhan tidak kenal dia. Kenapa? Glenn, mereka tidak sungguh-sungguh gini, supaya kita tidak mutar-mutar, karena memang kalau imani saja ini susah ya dibawa dalam diskusi. Gini, coba kamu tolong tunjuk satu ayat saja. Yesus bilang dia Tuhan Kristen di dalam Bible. Satu aja ayat aja. Tuhan tidak pernah begitu, tetapi itu malaikat yang bilang langsung. Telah lahir bagimu. Sekarang Tuhan kamu ini si Yesus atau si malaikat Tuhanmu? Terus yang mau kita percaya manusia apa malaikat? Sekarang saya percaya Yesus karena dia kamu dudukan sebagai Tuhan. Nah Yesus bilang dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dalam Yohanes 12:48-49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dia yang memerintahkan untuk mengatakannya. Tapi menurut kamu yang tadinya orang Indonesia tetapi pura-pura menjadi orang Inggris, itu ayat itu salah firman Tuhan. Pasti gitu jawabanmu. Kalau firman Tuhan nggak pernah salah ya Pak. Yang berarti betul. Yesus bilang dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu kan? Tapi untuk penjelasan firman Tuhan itu yang salah. Oh, penjelasan firman Tuhan salah. Coba sekarang kamu jelaskan. Ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah kamu boleh tafsir menjadi orang Korea dengan aku sungguh dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu? Silakan. Iya, karena memang dia itu diutus untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia memang harus terpaku di kayu salib. Coba kawan. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga.
Tidak usah ke sana-sana, nanti kamu terlalu banyak pertanyaan kalau itu yang kau asumsikan. Karena itu kalau itu yang kau bilang, nanti saya tanya, itu dibangkitkan Tuhanmu atau dia dibangkitkan atau dia bangkit sendiri. Sekarang, itu penebus dosa juga tidak perlu kau bilang. Karena ini semua terjadinya konsep-konsep seperti yang dijabarkan sama Ustadz Data. Konsep-konsep Tuhan menjadi manusia ini diadopsi dari ajaran pagan. Kamu tahu pagan? Tuhan menjadi manusia lalu dibunuh sama manusia untuk penebus. Itu diadopsi dari pagan. Namun hal yang paling utama yang saya mau tarik Anda merenung dan berpikir, sopo sejatinya Yesus ini? Kalau saya tidak tahu, kalau saya tidak keliru sebagai pembaca Bible, tidak pernah saya menemukan satu ayat konfirmasi atau kuliasi dari Yesus mengenal ajaran-ajaran gereja itu dan ajaran Kristen itu. Karena dia datang itu menegakkan Taurat Musa. Matius 5 nomor 17, 18, 19. Lukas 16 nomor 17. Nah, kenapa kamu bilang tadi, apa yang kau bilang itu tadi, Yesus itu menjadi penebus dosa? Katanya siapa? Kata Paulus. Ayatnya mana? Galatia 5 nomor 2 sampai 3. Galatia 8 nomor 1. Sekali lagi kamu dipertanyakan, Tuhan kalian ini sebenarnya Yesus atau romo-romo gereja atau Paulus ataupun malaikat Tuhanmu. Karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia datang untuk menebus dosa Kristen. Tidak pernah Yesus ngomong gitu. Demikian juga Yesus tidak pernah ngomong dia datang untuk menjadi Tuhan. Tidak pernah. Kepanjangan mungkin, Ustaz Tata, silakan. Bang Beni sama Bang Peta, silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan. Saya sedikit. Jadi gini, sebenarnya kalau kita debat, saya pribadi, ketika debat dengan Kristen itu, saya ingin mengembalikan ajarannya Yesus yang samawi, yang dirubah oleh Kristen menjadi pagan. Kita tahu kan, ajaran samawi itu menurut Yesus Tuhan di langit, oleh Bapakku yang di surga, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Ketika Yesus itu dikatakan Tuhan menjadi manusia, maka menjadi ajaran dewa-dewa. Krishna dengan Sri Rama itu jelmaan Dewa Wisnu itu. Atau Zeus, Hercules, itu putra Dewa Zeus. Makanya orang dulu kalau hebat, dikatakan anak dewa, dewa menjelma. Kayak gitu itu. Makanya dalam dunia perdebatan Islam dengan Kristen, Islam mengembalikan ajaran Yesus yang samawi, yang sudah dirubah oleh Kristen menjadi pagan. Nah, itu sebenarnya perdebatan itu. Ya, jadi kita ini meluruskan dan pakai Bible kita ini, ya, nggak pakai Quran gitu. Ya. Jadi musuh terbesarnya Kristen, ya Bible, asli itu. Gitu. Dan ingat yang terakhir, kalau para orang-orang yang nyimak ingin nanya siapa itu Yesus, jangan nanya ke Kristen, apalagi ke pendeta, jangan. Nanya ke Islam. Karena Islam itu ibaratkan sudah bertanya ke Yesus. Yesus, siapa kamu? Utusannya Allah untuk Israel. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Siapa lagi dirimu? Nabi. Markus 6 ayat 4. Ya. Mana buktinya kamu penyampai firman? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Terus seperti apa Tuhanmu? Ya Tuhanku Allah. Esa 1. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Selesai. Tapi kalau nanya ke Kristen, dibuat muter-muter. Akhirnya, warung bodrek itu cepat habis itu. Gitu. Itu caranya. Oke, saya sedikit saya tambahkan barangkali. Saya menarik ini, saya cuma satu tadi saya mau sangat menarik bagi saya. Tadi yang dikatakan Glenn, telah lahir bagimu. Apalagi Glenn tadi? Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Kristen Tuhan di kota Daud. Berarti kan di sini yang lahir Tuhan ya, Glenn ya? Ya. Betul ya? Ya. Betul. Oke. Sekarang saya ke Pak Ali Hidayat. Tadi yang Pak Ali Hidayat angkat itu berapa tadi? Lukas 2:22 ya, kalau tidak salah ya? Betul. Itu beda 11 ayat aja itu. Oke. Di Lukas 2 dia katakan di situ setelah pentahiran, dia di situ Yesus ya. Betul ya? Glenn ya? Ya. Nah, diserahkan kepada Tuhan.
Nah, sangat bertentangan dengan apa tadi yang Anda katakan. Kau katakan tadi bahwa itu kan di dunia manusia. Nah, Anda sendiri tadi saya tanya dengan ayat yang saudara angkat tadi mengatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya tanya kepada Anda, yang lahir Tuhan. Anda iakan. Kenapa pada saat Al-Hidayat mengangkat itu, Lukas 2:22, Anda mengatakan manusia? Itu kan sangat bertentangan, Glenn. Coba Anda berpikir secara logika. Kan gitu. Kamu sendiri mengatakan bahwa di dunia itu adalah manusia, tetapi kamu mengakui dengan ayat tadi Lukas 11 berapa tadi? Lukas 2:11 itu. Yang mengatakan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana yang mana yang benar? Pernyataan kamu atau pernyataan yang di Lukas 2:22 itu? Gimana kalian? Silakan. Gimana menurut Bapak bagaimana? Belum paham. Tadi kan saya tanya kepada Anda. Di Lukas 2:11 itu mengatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, benar? Betul? Terus. Nah, yang lahir di situ kan di ayat itu kan Tuhan kan? Terus. Nah, sementara di Lukas 2:22 yang diangkat oleh Al-Hidayat, setelah genap pentakhiran, dia di situ kan yang dimaksud adalah Yesus kan? Iya. Nah, dibawa kepada Tuhan. Yang dibawa di sini manusia atau Tuhan? Karena kalau sesuai dengan ayat yang Anda angkat, berarti kan Tuhan yang dibawa kepada Tuhan. Iya, memang dia Tuhan. Tetapi dia kan lahir sebagai manusia di dunia ini. Loh, terus ayatnya itu tadi di Lukas 2:11. Dia memang Tuhan, tidak jelas dia dibilang Tuhan. Loh, dengar baik-baik. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir adalah Tuhan. Lahirnya di mana? Di kotanya Daud. Kan gitu. Iya. Sementara kalau diangkat oleh Al-Hidayat tadi, kamu mengatakan manusia di dunia. Loh, gimana yang mana yang benar? Di Lukas 11 di Lukas 1 Tuhan. Tapi kan dia berkondisi sebagai manusia di dunia ini. Loh, memang di situ saya tanya sekarang, Glenn. Kamu tadi yang kamu angkat di situ ada yang mengatakan manusia di situ yang di Lukas 2:11. Iya, kan dia lahir sebagai manusia di sini di dunia ini. Oh, berarti di situ salah, di situ berarti Tuhan itu salah dong. Dia tidak salah Tuhan. Dia itu Tuhan. Gimana sih? Yang lahir di situ kan Tuhan kan? Iya, dia Tuhan. Makanya tadi pertanyaannya si Pak Al-Hidayat itu mengatakan yang dibawa ke Tuhan itu Tuhan atau manusia. Kalau manusia yang dibawa kepada Tuhan berarti salah itu Lukas 2:11 karena di situ yang lahir adalah Tuhan. Harusnya di situ yang dibawa ke situ adalah Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Coba kamu analisa dengan logika berpikir kamu berdasarkan dasar pendidikan kamu. Coba analisa itu dua ayat itu. Dia itu sebagai Tuhan, tetapi dia lahir sebagai manusia di dunia ini. Di mana di situ dikatakan di Lukas 2:11 bahwa dia itu adalah manusia di situ. Coba dibaca baik-baik dulu. Coba kamu baca sendiri. Baca seterusnya. Enggak, saya cuma mengkantor kan pernyataan kalau baca ayat, baca seterusnya, jangan kagak lo, Bro, kamu tadi yang mengangkat ayat itu jelas-jelas katanya di Lukas 2:11 gitu kan. Itu baca ayat dari atas, dari pertama baca sampai makanya itu Al-Hidayat itu mengangkat Lukas 2:22. Kamu cuma berhenti di Lukas 2:11. Kamu tidak lanjut lagi. Masih ada Lukas, salah satunya adalah Lukas 2:22. Begitu, bro.
Jadi kamu yang harusnya baca ayat selanjutnya, jangan kamu gagal paham, tiba-tiba kau mau justifikasi bahwa yang lahir adalah Tuhan, sementara yang dibawa ke hadapan Tuhan itu adalah manusia yang bernama Yesus. Gitu bro. Bang Peta, ini izin Bang Glenn sedikit, nanti ditambahkan berdua-duanya. Sebenarnya di Lukas 2 itu saja, dari Lukas 2 dari nomor 1 sampai 24 itu ada 9 kata Tuhan di situ ditemukan. Sebelum lahir Yesus pun juga Tuhan memberitahu kepada malaikat, memberitahukan kepada Maria akan dia mengandung anak dari Roh Kudus. Itu Tuhan juga itu. Demikian kemudian setelah Yesus lahir, para malaikat itu berkumpul dan bersorak-sorai memuliakan Tuhan juga itu. Begitu juga kemudian ketika lahir sebagai Tuhan, juga dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Tuhan juga itu. Nah, di sini yang diluruskan adalah ketika si Glenn mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan, sementara di ayat itu tidak di situ dikatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat Tuhan sebagai manusia di kota Daud. Dadah. Demikian juga Lukas 2 nomor 22. Setelah genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tidak ada juga Tuhan manusia di situ. Sebab itu saya bilang tadi, kami pun percaya Yesus itu bukan kucing, dia memang manusia. Namun halnya kemudian, selain daripada bilangan 23:19 itu dibantah bahwa Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia, juga dibantah dengan narasi-narasi dari Lukas ayat seterusnya yang tidak pernah dibaca. Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan gede banget gitu loh. Kira-kira gitu Bang Peta. Lanjut. Oke, sebelum saya lanjut, Bang Adi, yang tadi udah selesai. Alhamdulillah aman. Ya, lanjut aja dulu. Saya sedang teleponan bentar lagi. Saya sedang biasa yang tadi itu tah. Sudah aman. Oh, selesai Mi? Iya. Oh iya Pak, lanjut kita dulu. Saya teleponan dulu bentar. Biasa. Otaknya di tapping itu suruh naik lah biar seru. Ini sudah naik satu, Ustaz. Abang Chat, selamat malam. Kau masuk ke kendi. Selamat malam. Hello. Bang. Kalau takut diajak debat, nanya tidak masalah. Enak aja. Islam itu enak. Yang takut debat, diskusi, nanya. Enak kan? Ya, kita kan saling menanya sini kan tidak ada apa-apanya saling. Kalau mau diskusi banyak ini yang ngantri ini Bang Handi, Bang Peta, Bang Al, Bang Benny. Ya. Tapping melulu. Gini loh ya, kalau kami memberitakan Islam itu seneng malah. Kalau mereka ini takut dibongkar seakan-akan. Kalau kami kenapa beda? Karena inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi yang benar ya Islam. Makanya berani seneng malah kalau diskusi. Kalau mereka udah tahu palsu mungkin takut dibongkar sama Bang Al. Kalau benar tuh pede biasanya ya. Kalau agamanya itu merasa benar tuh pede itu. Ya. Kalau belum udah mengakui salah ya mana mungkin berani. Ya. Silakan naik. Yang Kristen lain. Lanjut. Mau nanya Bang Geleng, silakan. Yang lain mau naik? Belum ada deh. Silakan. Jangan takut naik lah. Papua naik.
Takut ya, takut. Nanti di atas anaknya orang sakit lagi. Nggak bisa juga teman. Beliau santung kok. Masa main turun-turunkan? Kalau dia turun siapa mau dialog? Bisa-bisa kita tidur semua. Yang penting kan kita sopan, ya kan? Ya betul. Ya, kadang-kala kawan-kawan ini turunkan apa mau diturunkan? Kalau dia turun ini pada mute semua nantinya. Yang ya di bawah, udah Bang Dalbo turun, Bang Dalbo turunkan posnya aja. Yang di bawah jadi yang di bawah disuruh naik berat banget, malah di atas mau diturunin tambah gak punya. Dari kemarin kami susah nih dapat domba. Dapat domba masa diturunkan. Ini aja. Silakan nanya Bang Glenn. Siapa tahu dari hasil pertanyaan saudara bisa mendapatkan hidayah. Silakan Bang Glenn, nanya. Kalau nggak mau nanya, hidayah nanya lagi nanti nih. Kalau nggak tahu memang orang yang di bawah itu mau naik-naik kesian. Begini loh ya, kenapa orang kalau baru datang ke Komal ini Mima pasti dikira wah ini Komal Oten ini dari tadi bibel gitu. dikira Komalnya Oten begini. Ada tembakan lagi. Saya rasa Bang Tata ya, sama Bang Dalbo, saya rasa kalau tidak apologetis Islam ini, kalau tidak debat-debat begini, berleluasa ilahi itu mau merevisi Bible itu, mungkin setiap minggu direvisi itu. Alhamdulillah, karena ada komal-komal seperti ini, mungkin mereka pun sudah terhidup bau-baunya, bahwa kita sudah tahu, diubah seperti apapun Bible, original text juga sudah ada pakarnya, dari Belanda juga sudah ada pakarnya, apalagi LAI terjemahan yang sudah begitu jelas, sudah ada pakarnya. Jadi memang kalau tidak diskusi seperti ini, berleluasalah mereka itu menerjemah Bible. Alhamdulillah Bang Glenn, kalau kamu di kumal-kumal Islam, yang selama ini kemudian memang sebagai seorang Kristen itu jarang sekali yang mengetahui Bible. Karena itu tadi, percaya saja ikut apa yang dibilang ini yang punya ajaran, ini sudah benar, sementara Islam itu menghujat, merendahkan, bersunat, tidak makan babi, bersujud. Padahal itu ajarannya para nabi, termasuk ajarannya Yesus dalam Bible itu. Nah itulah kebanyakan dari orang-orang yang mu'alaf itu, yang menerima hidayah, kebenaran Islam itu, antara dua. Kalau bukan itu penghafal Bible, itu pasti mencari tahu Tuhan yang benar itu sesungguhnya siapa, hanya dua itu. Tetapi kalau narasi yang menghujat, memang itulah kata Allah, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Al-Baqarah ayat 18. Tertutup sudah mereka. Itulah dikatakan oleh Yesus dalam Matius 13 nomor 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan, sebab sekalipun mereka melihat, mereka tidak mau mendengarkan aku. Punya akal, tidak mau berpikir. Ini perkataan Yesus. Sudah dikasih tahu Tuhan itu tidak bisa dilihat, masih juga Bang Glenn bilang Tuhan itu harus manusia, kemanusiaan. Nah ini buktinya di sini. Kira-kira gitu. Tanya aja sama Ustadz Tata Bang Glenn. Ya, dia berfungsi sebagai manusia di dunia, jadi bisa lihat kalau dia datang seperti ya biasanya tidak bisa dilihat. Ya makanya ajaran kamu itu seperti dewa-dewa. Kalau ajaran kami seperti ajarannya Yesus. Ini pakai dalil kita ini. Ya, coba saya nanya yang jujur, menurut Bible, Tuhannya Yesus itu siapa? Ya Allah. Tuhan nanti Yesus, saya nanya. Bapa kita. Allah. Ada raja, berapa Tuhannya Yesus? Raja. Satu, tapi gelarnya banyak. Dia bisa disebut. Iya, kamu akui ya Tuhannya Yesus Allah ya. Ya, Tuhannya saya juga Allah. Oke, yang kedua, ada berapa Tuhannya Yesus? Yesus itu Allah sendiri. Iya, Yesus itu adalah Allah sendiri. Mengatakan, ya, karena memang pagan gitu. Sama seperti
Sri Rama itu ya Wisnu sendiri, Dewa Wisnu sendiri. Kayak gitu. Ya kan diberi nama tuh Yesus di dunia ini. Ya, makanya diberi Krishna namanya atau Sri Rama. Dewa itu. Gelarnya banyak. Oh, nama kalau dewa aslinya Wisnu. Nama di dunia ya Krishna. Nah, sama seperti kamu. Dia bisa dipanggil Tuhan sebenarnya Allah. Tapi nama di dunia Yesus. Bisa dipanggil Bapa, Raja di atas segala raja. Siapa? Penasihat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Iya. Sekarang gini ya. Ngomong raja bukan raja. Tidak pernah jadi raja. Damai juga tidak. Aku datang bukan membawa damai katanya. Kan salah semua. Herodes saja takut. Raja Herodes saja takut. Telah terdengar. Justru dia itu babak belur siapa? Yang tentaranya Herodes saja takut karena dia dengar ada raja yang telah lahir. Kalau Herodes takut, ya Herodes yang disalib. Ya buktinya Yesus yang disalib. Memang karena Tuhan Yesus itu memang diutus untuk menebus dosa-dosa manusia. Oh salah. Jadi dia memang harus disalib. Kalau dia tidak tersalib, tidak ada penebusan dosa. Kamu salah, nggak harus disalib kata Yesus. Iblislah bapakmu karena kamu ingin membunuhku. Jadi yang ingin Yesus mati itu iblis. Kata Yesus, andai kan Yesus mati untuk disalib, pasti gini. Wah kamu itu tidak sabar ditebus dosanya, pingin saya mati. Seharusnya gitu. Tapi apa kata Yesus? Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Wong saya nabi mau dibunuh. Gitu. Emangnya saya raja ajaran pagan? Iya kalau pagan menebus dosa dengan darah. Contohnya pernah nonton film Jaguar. Dewa matahari itu ngamuk. Akhirnya tidak terang. Akhirnya golongannya keluarganya Jaguar itu, ya Meksiko, ajaran pagan, ada tumbal darah manusia. Setelah ditumbal darahnya berceceran, maka matahari terbuka lagi. Nah, ajaran tumbal itu ajaran pagan. Kalau ajaran samawi, kurban. Kalau kurban, binatang. Umat Islam, kurbannya apa? Sapi, kambing, onta. Yahudi juga binatang. Tapi kalau ajaran setan-setan, itu tumbal manusia. Dosa besar itu. Ya, contohnya, orang-orang di pelosok-pelosok itu ada. Sebagai tumbal. Anak gadisnya yang cantik, yang masih suci. Karena pingin kaya. Dijadikan tumbal. Jadi tumbal itu ajaran setan. Kalau ajaran samawi, kurban. Binatang. Gitu. Itu bedanya. Silakan. Tadi kalau salah Glenn mengatakan bahwa penasihat ajaib Allah yang perkasa. Betul ya Glenn ya? Sekarang yang mengatakan itu Yesus atau orang-orang? Gimana? Yang mengatakan itu bahwa saya adalah penasihat ajaib Allah yang perkasa, Yesus atau Paulus atau siapa? Dia penasihat ajaib, dia bisa dikatakan dia penasihat ajaib. Iya, yang saya maksud paham. Coba dengar pertanyaan saya baik-baik. Yang mengatakan itu Yesus sendiri yang berkata bahwa aku adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, atau siapa yang mengatakan itu? Iya, dia penasihat ajaib. Iya. Kan di situ dijelaskan, kan seperti Yohanes 17 ayat 3. Kan Yesus di situ yang berkata, hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu kan perkataan Yesus. Nah, perkataan Allah yang perkasa, penasihat ajaib dan Allah yang perkasa, itu perkataan siapa? Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Saya jawab, perkataan imani saja. Harus jelas dong. Karena Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 3, kan Yesus berkata, itu kata Yesus kan? Yohanes 17 ayat 3 itu kan kata Yesus kan? Iya. Nah sekarang itu yang mengatakan Allah yang perkasa, penasihat ajaib, itu siapa? Yesus sendiri juga berkata begitu.
Ya, disebut sebagai Allah Iya. perkasa. Berarti, Dia bisa berarti kamu, disebut. mohon maaf ini barangkali Glenn ini waktu di sekolah ini bahasa Indonesia Anda itu barangkali merah kali ya. Kayak sepertinya tidak paham dengan pertanyaan gitu. Ya udah bilang Bang Peta, untuk menjadi Kristen kita pura-pura menjadi orang putih walaupun kita aslinya bolong. Iya, karena saya tanya masalah Yohanes 17, kamu mengatakan bahwa Yesus yang mengatakan itu. Setelah saya tanya tentang perkataan itu, Allah yang perkasa, penasihat ajaib, kamu bingung untuk menjawabnya. Kenapa saya mau tanyakan itu, Glenn? Kalau itu cuma klaim orang lain tanpa ada pengakuan Yesus, itu mohon Anda berpikir rasio. Itu belum bisa kita pertanggungjawabkan secara benar. Tetapi kalau seperti Yohanes 17 ayat 3, itu udah pasti kata Yesus. Iya, seperti juga yang mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu pasti kata Yesus. Aku dan Bapa adalah satu, itu pasti kata Yesus. Tapi yang mengatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, apakah juga kata Yesus itu? Kalau disebut aja, saya juga bisa mengatakan kepada Glenn, Anda adalah penasihat ajaib. Bisa saja saya katakan, tapi apa? Anda membenarkan perkataan saya? Belum tentu. Begitu kita cara berpikirnya, Glenn. Bukan kita mau menyudutkan Anda di sini, enggak. Kita cuma mau mengajak Anda untuk berpikir secara rasional. Jangan kamu percaya apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja, doktrin gereja, imani saja. Tetapi Anda punya akal, Anda punya otak, baca kitabmu itu sendiri. Dan gunakan nalarmu untuk bisa menganalisa dan memahami berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang kita miliki. Gitu loh. Saya pikir Anda Glenn itu orang cerdas. Orang pinter. Tadi kalau saya tidak salah mengatakan kamu Tuhan itu Esa. Pasti definisi kamu Tuhan Esa itu lain lagi kan? Kamu mendefinisikan Esa itu adalah satu kesatuan gitu kan? Gitu Glenn. Jadi bukan kita di sini Ustaz Tasta, Al-Hidayat dan lain-lain di sini mau menyudutkan Anda, bukan. Cuma kita mau mengajak di sini berpikir secara rasional berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang tertulis di dalam Bible Anda. Karena di situ bahasa Indonesia, bukan bahasa lain. Gitu, Glenn. Silakan. Silakan, Glenn. Ya. Silakan ditanggapin. Ya, seperti saya bilang tadi. Seperti Anda bilang tadi gimana? Ya, itu Allah itu maha besar. Ya, Allah maha besar. Tapi kan bukan Yesus kan? Yesus itu turun sebagai manusia di dunia, dia namanya Yesus. Ya, betul. Tapi dia itu adalah kalau tidak salah sendiri. Kalau tidak salah, Glenn, kan ada ayat juga, saya tidak tahu, mungkin Al-Hidayat nanti bisa lebih detail. Kalau tidak salah, itu adalah datang dia mengosongkan diri. Dalam arti mengosongkan diri berarti sifat keallahannya itu sudah tidak ada, tetapi yang ada adalah sifat kemanusiaannya. Kalau saya mau coba ikuti pemikiran Anda. Ya kan? Nah, berarti setelah di dunia ini berarti dia tidak bukan Tuhan lagi, dia sudah manusia. Karena kenapa? Ada juga ayat di dalam Bible Anda mengatakan nanti dia bisa jadi Tuhan setelah dia mati. Ada nggak ayatnya itu? Siapa bilang itu? Ada kan
Ada kan Pak Al-Hidayat? Ada Ada 1 Korintus 10 nomor 26, Roma 9 ayat 10 nomor 9. Itu mati dulu baru jadi Tuhan, bahkan untuk diakui menjadi Tuhan itu di Roma 14 nomor 9 juga sama. Nah, kalau yang mengosongkan diri tadi itu di Filipi 2 nomor 6 sampai 7. Filipi 2 nomor 7. Ya itu. Kalau dia datang mengosongkan diri, berarti kan sifat ketuhanan sudah tidak ada. Dia yang murni adalah sifat kemanusiaannya. Tidak ada di dalam dirinya adalah Tuhan di situ. Ya. Jadi kalau itu mengosongkan diri berarti hilang lagi, tidak ada lagi Trinitas. Yang ada adalah tubuh, roh, dan jiwa. Manusia biasa seperti kita. Makanya terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Tidak, kuasanya tetap ada, Pak. Kalau kuasa, Glenn, memang diberikan kuasa untuk berkuasa di dunia. Itu jelas. Karena kenapa? Tidak akan mungkin Tuhan turun ke bumi ini dengan yang namanya dia menciptakan. Kalau Allah yang maha besar turun ke bumi ini, berarti dia sudah terbatas ruang dan waktu. Sementara Tuhan itu adalah absolut. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Gitu. Jadi makanya dia utus anaknya yang tunggal untuk turun ke bumi. Dia itu tidak ada anak. Bapak itu tidak punya anak, Pak. Oke. Alhamdulillah. Saya berterima kasih kalau Anda mengatakan, tapi sebagian Kristen kan mengatakan begitu ya. Bahwa dia mengutus anaknya yang tunggal kan. Ya. Nah, kalau Glenn mengaku itu alhamdulillah kan gitu ya. Berarti Yesus adalah diciptakan dan dilahirkan oleh Bunda Maria sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini. Karena ada sifat mustahil Tuhan yang tidak boleh dilakukan. Pak. Dia itu sendiri. Dia hanya kalau dia sendiri, Glenn, logikanya begini. Saya tanya kamu, Glenn, kamu berdiri di sekolah, kemudian pulang ke rumahmu. Setelah kamu pulang ke rumah, Glenn masih ada di sekolah nggak? Tuhan